Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali program Serambi Muktamar bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Serambi Muktamar TVMU menghadirkan berbagai informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam menyambut Muktamar ke-48 Muhammadiyah dari berbagai wilayah dan juga daerah Muhammadiyah serta Aisyah. Adapun tema Muktamar ke-48 kali ini yaitu memajukan Indonesia mencerahkan semesta. Dan kali ini Serambi Muktamar hadir bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah dari Sulawesi Selatan. Dan juga sudah terhubung bersama kami di studio saat ini secara virtual Ketua dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Profesor Dr. Haji Ambo AC MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Prof. Ambo, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya baik-baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi nih bersama kami dan juga pemirsa TVMU. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak, ini sebelum kita membahas lebih dalam mengenai persiapan dan juga untuk menyambut Muktamar, untuk memeriahkan Muktamar, kita tentunya juga ingin tahu nih Pak, hingga kini menuju abad kedua Muhammadiyah, seperti apa nih Pak kiprah dakwah dari pimpinan wilayah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan saat ini Pak? Ya, Alhamdulillah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang terpilih sejak tahun 2016 yang lalu, Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan dakwah di Sulawesi Selatan berjalan terus-menerus dari bulan ke bulan dan seterusnya sampai pada tiba masa COVID-19 juga tetap berjalan, Alhamdulillah. Kemudian semua majelis dan lembaga memperlihatkan aktivitasnya dengan baik, ya. Kemudian amal usaha kita, amal usaha pendidikan, perguruan tinggi, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kemudian lembaga kesehatan, kemudian rumah sakit, poliklinik dan seterusnya, ini bergerak semuanya dalam melakukan gerakan dakwah Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian pembinaan SDM ini berjalan dengan baik, baik pembinaan pengkaderan formal maupun pengkaderan non formal. Ya, pengkaderan formal dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Seluruh pimpinan daerah 100% telah dilakukan Baitul Arqam. Ya, begitu juga perguruan tinggi Muhammadiyah 100% dilaksanakan Baitul Arqam, pimpinan, dosen dan karyawan. Ya, demikian juga pondok-pondok pesantren kita. Kemudian perkembangan amal usaha kita di Sulawesi Selatan, ya, setelah Muktamar ke-47 yang tadinya pondok pesantren itu hanya 12 buah, sekarang ini menjadi 31 unit pondok pesantren dan tahfizul Quran serta MBS, ya. Kemudian perkembangan perguruan tinggi kita di Sulawesi Selatan, yang tadinya 21 perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, tetapi lalu diupayakan untuk dibesarkan menjadi universitas. Ada yang digabung 2 perguruan tinggi menjadi universitas, ada yang 3, kemudian ada juga yang hanya mengalami perubahan sehingga
Universitas Muhammadiyah di Sulawesi Selatan ada 8 buah, Politeknik 1, kemudian Institut 3, kemudian masih ada 1 sekolah tinggi, dan ini juga sudah divisitasi untuk melakukan perubahan menjadi universitas. Ya, demikian perkembangan yang ada. Baik, luar biasa sekali Pak Prof. Ambo. Lalu ini mengenai kiprah dakwah dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Ini bagaimana dengan program unggulan? Program unggulan seperti apa yang saat ini sedang giat dijalankan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Prof? Iya, yang diunggulkan adalah pembinaan sumber daya. Sehingga yang kita tumbuhkan adalah yang tumbuh adalah majelis tarjih, lembaga pesantren, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi, sehingga ini dalam rangka membina generasi masa depan yang lebih baik. Sehingga bisa menjadi motor penggerak Perserikatan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Kami memahami bahwa perkembangan majelis tarjih, alhamdulillah, saya perhatikan juga bahwa 100% kegiatan mereka telah dilaksanakan. Apalagi ada pendidikan ulama tarjih yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah yang dibebankan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikian juga akhir-akhir ini lalu Majelis Didasmen Pimpinan Pusat membuat sebuah program pendidikan Ustaz Pesantren Muhammadiyah. Itu kami juga tangkap di Sulawesi Selatan, lalu ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini tidak lain adalah dalam rangka pembinaan kader untuk kader masa depan yang bisa menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-cita Perserikatan Muhammadiyah ke depan. Baik Bapak, ini sangat menarik sekali, dan tentunya kita juga ingin tahu ini bagaimana kira-kira persiapan yang dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam menyambut gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Tapi simpan dulu ya Pak ya, kita jeda sejenak terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Serambi Muktamar bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah dari Sulawesi Selatan. Ada Ketua PWM Sulsel yaitu Bapak Profesor Dr. Ambo AC MAG, dan kita lanjutkan kembali. Prof Ambo, ini sangat menarik sekali geliat dakwah dari PWM Sulawesi Selatan, dan kira-kira ini ada berapa cabang yang aktif di sana, Prof? Ya, aktif ini ada 217 cabang, tetapi ada beberapa cabang yang akan digelar sebelum musyawarah wilayah yang akan datang. Ini ada beberapa cabang yang memekarkan diri, seperti Baik. itu. Sehingga luar biasa. Bergeliat seperti itu. Luar biasa. Ada sekitar 200 cabang yang aktif di Sulawesi Selatan. Ini kira-kira bagaimana antusiasnya dalam menyambut Muktamar, Prof? Mereka semua sangat antusias. Bahkan menurut laporan panitia pemberangkatan Muktamar itu disiapkan sampai 15.000 warga perserikatan, warga dan simpatisan Perserikatan Muhammadiyah yang akan menggembirakan Muktamar di Surakarta, insya Allah. Luar biasa, ada sampai 15.000, tentunya nanti akan banyak sekali warga persyarikatan yang memenuhi Solo dan juga memenuhi pagelaran termegah Muhammadiyah, yaitu Muktamar nantinya yang telah kita nantikan. Lalu kira-kira, insya Allah. Lalu kira-kira kegiatan-kegiatan seperti apa nih yang dilakukan untuk menyemarakan Muktamar tahun ini? Kegiatan yang dilaksanakan
di Sulsel ialah yang pertama melaksanakan seminar internasional, ada seminar nasional, ya semuanya diarahkan untuk semarak Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Ini menghadirkan yang pertama itu menghadirkan Syekh Huri dari Dubai, kemudian yang kedua adalah menghadirkan teman-teman kita dari Muhammadiyah Singapura dan Muhammadiyah Malaysia beberapa hari yang lalu. Kemudian kami melaksanakan rapat koordinasi dan juga menyerukan semarak Muktamar Muhammadiyah Aisyah dengan mengharapkan kepada seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah agar melakukan kegiatan-kegiatan dan juga yang memasang baliho, spanduk dan umbul-umbul supaya kelihatan bahwa Muktamar Muhammadiyah semakin dekat dan semarak, insya Allah. Baik, baik. Ini kira-kira kalau untuk peserta nanti dari Sulawesi Selatan ada berapa, Prof? Anggota Muktamar Muhammadiyah ada 139. Kemudian Aisyah kurang lebih 120-an orang. Iya, itu anggota Muktamar. Anggota Muktamar, iya. Ya. Luar biasa. Iya. Dan lalu terkait keberangkatan tadi untuk utusan atau penggembira yang akan hadir pada gelaran Muktamar, itu tadi Prof mengatakan ada sekitar 5.000-an, Prof, ya. Ini bagaimana pengelolaan keberangkatannya, Prof? Iya, ini mereka akan berangkat ya mulai tanggal 11 ada yang berangkat sampai tanggal 15. Ya, nanti kepulangannya ya nanti ada yang kembali sesudah pembukaan, berproses untuk meninggalkan Surakarta sesudah pembukaan, tetapi ada yang nanti tanggal 24, 25 baru meninggalkan Surakarta. Ya, jadi beransur-ansur dari tanggal 11 sudah ada yang berangkat, ada yang tanggal 13, ada yang 15. Iya, kalau anggota Muktamar itu insya Allah anggota Tanwir akan berangkat tanggal 17, kemudian anggota Muktamar lainnya ya tanggal 18. Baik, Prof. Ini berkaca dari pelaksanaan Muktamar sebelumnya, mungkin apakah ada pengalaman menarik juga, Prof, dari pelaksanaan Muktamar sebelumnya? Ya, pengalaman yang menarik di Muktamar sebelumnya, terutama Muktamar yang kami laksanakan pada tahun 2015, Muktamar ke-47, ya Alhamdulillah sangat ramai dan memberi memberi penilaian yang sangat baik, menjadi disebutkan bahwa Muktamar di Sulawesi Selatan itu adalah muktamar teladan. Ya. Baik, ya. Tentunya ini juga menjadi harapan ke depannya, catatan untuk bisa nanti menghadirkan muktamar yang dinanti-nantikan setelah sekian lama ditunda ya, Prof, ya. Iya, muktamar ya akan datang, muktamar teladan dan membanggakan, insya Allah. Ya. Baik, Prof, ini menarik sekali. Lalu kira-kira nanti apakah ada juga penampilan yang spesial yang akan dihadirkan dari Sulawesi Selatan pada saat Muktamar nanti, Prof? Iya, dari Sulawesi Selatan ya sepertinya ada kelompok penari yang diundang untuk meramaikan pembukaan Muktamar. Insya Allah. Dan kami juga Sulawesi Selatan juga mungkin akan membuka ikut serta dalam pameran peramaian Muktamar nanti, insya Allah.
Baik, jadi dari Sulawesi Selatan nanti juga akan ikut berpartisipasi dalam mengisi acara pembukaan. Tadi ada tim yang Insya akan Allah. insya Allah yang mengisi acara pembukaan Muktamar di Solo. Ini sangat menarik sekali dan tentunya kami juga ingin mengetahui, Prof, kira-kira rekomendasi atau usulan apa saja yang nantinya akan dibahas saat Muktamar, tapi simpan dulu ya Prof ya. Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Serambi Muktamar akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Serambi Muktamar. Kali ini bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah dari Sulawesi Selatan bersama dengan Ketua PWM Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Ambo AC MAG. Prof Ambo, kita lanjutkan kembali Prof. Ini menarik sekali karena antusias masyarakat khususnya warga persyarikatan sangatlah besar untuk menyemarakkan Muktamar tahun ini. Nah, nanti kira-kira rekomendasi apa nih yang akan diusung, disampaikan pada saat Muktamar dari Sulawesi Selatan, Prof? Ya, terima kasih. Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada Muktamar. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah dan upaya untuk rekrutmen anggota Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga warga Persyarikatan Muhammadiyah betul-betul bertambah dan meningkat setiap tahun di cabang dan di ranting tersebut. Kemudian yang kedua ialah selain upaya internasionalisasi Persyarikatan Muhammadiyah, perlu juga ada perhatian melihat kembali bagaimana pengembangan cabang dan ranting, sehingga katakanlah pimpinan persyarikatan memperhatikan bagaimana menumbuhkan, bagaimana mengembangkan cabang dan ranting di setiap daerah, sehingga Persyarikatan Muhammadiyah betul-betul mendapat perhatian di masyarakat, sehingga pemahaman keislaman, pemahaman kemuhammadiyahan di masyarakat sampai ke akar rumput ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, sehingga ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Prof. Kira-kira dari program yang telah berjalan dari Muhammadiyah secara keseluruhan, dari pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat ini, program unggulan seperti apa yang kira-kira bagus untuk terus dilanjutkan ke depannya? Upaya-upaya yang perlu dilanjutkan apa yang telah kita programkan selama ini, katakanlah di Muktamar ke-47 telah melahirkan lembaga pesantren. Kami punya harapan agar supaya lembaga seperti lembaga pesantren ini bisa ditingkatkan untuk menjadi majelis pembina pesantren, sehingga kader-kader amal usaha pesantren dan MBS itu bisa betul-betul melahirkan kader yang unggul, karena kita melihat bahwa amal usaha pesantren itu akan menjadi kader yang bisa diandalkan, bisa diunggulkan, menjadi betul-betul menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian harapan kami dalam muktamar ini, mudah-mudahan muktamar ke-48 ini aman, damai, sukses, melahirkan keputusan-keputusan dan kebijakan organisasi, melahirkan pimpinan yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program yang ditetapkan pada muktamar itu. Itu harapan kita. Baik, Prof. Sukses muktamar. Baik Prof, ini terkait sukses Muktamar. Ada pesan-pesan terkait penyelenggaraan Muktamar, baik untuk penggembira ataupun peserta dan juga panitia pelaksana Muktamar. Seperti apa? Silakan Prof. Tentu kepada para peserta Muktamar, tetap
ya berangkat dengan tertib tenang, kemudian sesuai dengan protokol kesehatan, begitu juga para penggembira ya agar betul-betul menggembirakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, kemudian memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Muktamar menjadi muktamar teladan yang sukses, membahagiakan, ya, sebagai membawa peradaban baru untuk tahun 2027 2027. Ya, saya kira harapan kita seperti itu, muktamar sukses dan menggembirakan umat. Baik, baik, amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Prof. Ambo atas waktu dan juga pencerahannya yang telah disampaikan ini untuk pemirsa TVMU dan juga warga Persyarikatan. Sekali lagi terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Serambi Muktamar yang kali ini bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah dari Sulawesi Selatan. Saya Fidi Auliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Serambi Muktamar. Saksikan terus Serambi Muktamar hanya di TV Muhammadiyah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.